Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Senang sekali malam hari ini kita boleh siaran lagi ya. Dan kita boleh ketemu lewat live streaming pada malam hari ini. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin sharing renungan firman Tuhan yang saya beri tema Mindset is Asset. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara, Mindset is Asset. Kenapa kok mindset adalah aset kita Bapak Ibu Saudara? Bukannya aset itu berupa barang ya, atau rumah ya, tanah, harta gitu ya Bapak Ibu Saudara. Kok malah mindset yang jadi aset kita? Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Mindset atau pola pikir atau kerangka berpikir saya dan saudara ya, dapat diartikan sebagai suatu kumpulan pemikiran yang terbentuk berdasarkan pengalaman ya, keyakinan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku atau cara berpikir seseorang dalam menentukan suatu sikap, pandangan ya, hingga mempengaruhi masa depan seseorang Bapak Ibu Saudara. Nah, saya kutip di sini menurut Very Well Mind ya. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau pemikiran yang membentuk bagaimana saya dan saudara melihat dunia dan diri sendiri ya. Itu menurut Very Well Mind ya, itu saya kutip. Dan ternyata inilah yang mempengaruhi pikiran saya dan saudara, perasaan saya dan saudara, dan tindakan saya dan saudara di kehidupan sehari-hari ya. Saya kasih contoh ya Bapak Ibu Saudara. Ada yang memiliki keyakinan bahwa dengan berlatih ya, dengan berlatih mungkin bernyanyi ya, berlatih apa saja ya, terus menerus ya, telaten ya, suara bisa menjadi bagus ya. Ada juga yang berpikir bahwa mau berlatih sampai sekeras apapun, kalau udah terlahir suaranya false ya false aja gitu ya. Ada yang mempunyai pemikiran seperti itu, mempunyai pandangan seperti itu, mempunyai keyakinan seperti itu. Ada sudut pandang yang berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, dari mana mindset itu bisa terbentuk Bapak Ibu Saudara ya? Kalau kita tadi kan saya bacakan tadi, saya sampaikan tadi bahwa mindset itu atau pola pikir itu kerangka berpikir seseorang ya. Jadi mindset itu adalah pola pikir, kerangka berpikir seseorang ya, yang dimana itu adalah merupakan satu kumpulan ya, satu kumpulan pemikiran yang sudah terbentuk berdasarkan banyak faktor ya, dari pengalaman ya, dari pemahaman. Nah itu sehingga mempengaruhi perilaku, cara berpikir ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kayak Bapak Ibu Saudara, yang saya kutip dari berbagai sumber, dari mana mindset kita ini terbentuk menjadi satu kerangka berpikir, dari mana Bapak Ibu Saudara ya? Pertama, dari lingkungan. Dari lingkungan kita sehari-hari bisa mempengaruhi, bisa membentuk mindset kita seperti apa. Jadi kita bisa melihat sesuatu, melihat suatu hal dari sudut pandang yang seperti apa, itu bisa terbentuk, mindset itu bisa terbentuk dari lingkungan kita hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hati-hati dengan pergaulan kita. Pergaulan kita yang baik mempengaruhi cara berpikir kita. Lingkungan kita yang kurang baik akan mempengaruhi cara kita berpikir ya Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari informasi ya. Dari informasi, segala sumber informasi baik di media sosial, apa yang kita baca ya. Makanya perhatikan apa yang kita baca, perhatikan apa yang kita dengar ya, perhatikan apa yang kita lihat, segala informasi yang kita terima ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, apakah itu hal-hal yang membangun atau justru sebaliknya ya. Jadi perhatikan informasi-informasi yang kita baca, lebih khusus yang kita lihat-lihat sekarang udah zamannya gadget gitu ya, kita banyak melihat
berita-berita dari mana aja, menonton apa aja bisa kita lihat di situ ya. Itu merupakan informasi-informasi yang nantinya akan masuk di dalam pikiran kita, sehingga itu akan menjadi kerangka berpikir kita, itu akan merubah mindset kita, itu akan menjadi satu pola pikir nanti yang akan mempengaruhi di dalam cara berpikir kita. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga, dari pengalaman kita ya. Pengalaman hidup kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir ya. Pengalaman kita yang baik atau pengalaman kita yang buruk, pengalaman kita yang dulu yang mungkin bagus, atau mungkin pengalaman hidup kita yang amat sangat susah, keras hidupnya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berpikir. Itu akan mempengaruhi mindset kita Bapak Ibu Saudara ya. Untuk itu makanya kan ada orang-orang mungkin yang kita temui yang kalau menemui suatu masalah dia bisa langsung dengan cepat bilang, dia berpikir itu begini begitu ya, dengan kata-kata yang kurang baik ya. Jadi mempengaruhi bagaimana dia melihat sesuatu ya, dia melihat satu hal dengan cara berpikir yang kurang baik Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dari pendidikan kita ya Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi ya. Ini yang saya kutip Bapak Ibu Saudara dari berbagai sumber, yang dimana akan membentuk mindset kita ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, itu tadi yang saya hasil dari saya mencari bagaimana sih mindset kita ini bisa terbentuk gitu. Cara berpikir kita, melihat segala sesuatu, kemudian kita merespon dengan cara berpikir kita seperti apa ya Bapak Ibu Saudara. Faktor-faktornya ini dari mana gitu Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah belajar dari lingkungan, dari informasi ya yang kita terima, dari pengalaman, dan dari pendidikan kita tentunya ya Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin ada dari hal-hal yang lain yang tentunya mungkin kita dapati ya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana dari kepercayaan kita atau firman Tuhan mengajarkan kita seperti apa Bapak Ibu Saudara tentang mindset ini? Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Filipi 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya bacakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat kaitan-kaitannya Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita sudah baca bagaimana mindset seseorang bisa terbentuk ya, dari lingkungan, dari informasi, dari pengalaman ya, dari pendidikan. Nah, firman mengajarkan saya dan saudara bagaimana supaya kita ini bisa di mindset kita ini bisa terbentuk mindset yang benar ya. Di sini dikatakan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk memikirkan semua yang benar ya. Bukan hal-hal yang tidak benar. Ketika kita menerima informasi yang salah, kita menerima sesuatu yang salah tentunya ya. Ini sesuatu yang salah masuk di sini, kemudian diproses di dalam pikiran kita, terbentuklah hal yang tentunya tidak benar. Tetapi ketika kita memasukkan segala sesuatu yang benar, tentunya yang benar itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Wow, semua yang manis, semua yang indah-indah ini Bapak Ibu Saudara. Kita disuruh firman Tuhan, kita diajar firman Tuhan untuk memikirkan segala sesuatu ya, untuk menerima segala sesuatu yang baik. Ini adalah hal-hal yang baik, amin, bukan hal-hal yang buruk ya. Tidak ada di sini disebutkan hal-hal yang tidak baik. Semua yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 ini berkata ya, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua Bapak Ibu Saudara tanpa terkecuali, semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, wow luar biasa kan, yang manis. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa ayo terima informasi yang salah, terima informasi yang buruk, terimalah informasi-informasi yang tidak baik, atau lihat sesuatu yang tidak baik, lihat sesuatu yang gelap sehingga membentuk mindset yang baik. Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Tentunya kalau kita menerima informasi yang tidak baik, melihat segala sesuatu yang baik, di sini pun ya, di dalam pikiran kita pun akan berproses Bapak Ibu Saudara, sehingga terbentuklah mindset yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang baik, menerima segala sesuatu yang baik ya. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan hari-hari kita, waktu-waktu kita pada saat senggang menerima informasi-informasi yang nonton porno misalkan ya. Kemudian baca-baca artikel yang jorok mungkin, baca-baca artikel yang bukannya membangun iman kita, bukannya membangun semangat kita, malah kita baca-baca informasi-informasi yang membuat kita takut menghadapi hidup ini, yang membuat iman kita semakin lesu, iman kita semakin lemah ya. Apa-apa jadi takut. Karena apa? Setiap kali baca berita, hal-hal yang menakutkan yang keluar ya, bukan hal-hal yang baik, bukan kabar baik yang kita terima, bukan kabar baik yang masuk di dalam pikiran kita, bukan kabar keselamatan, sukacita, damai sejahtera yang kita terima, tetapi hal-hal yang kebalikan dari itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, benar-benar perhatikan apa yang kita lakukan hari-hari ini, lingkungan kita, di mana kita bergaul ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya kan? Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, itu benar-benar kita harus perhatikan di mana kita bergaul, di mana komunitas kita bertumbuh. Apakah itu akan mengarahkan kita kepada Kristus atau justru sebaliknya? Apakah itu akan memberikan kita pertumbuhan iman atau justru malah melemahkan kita? Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati ya, di dalam kita bergaul, di mana kita berkumpul Bapak Ibu Saudara ya. Hati-hati di dalam apa yang kita terima, informasi apapun yang kita terima ya. Kita dengar kabar yang tidak baik sehingga nggak bisa tidur karena kepikiran ya. Hal apa saja yang kita terima, atau mungkin kita nonton hal-hal yang bukan membawa kita kepada hal yang baik, bukan membawa kita kepada saya harus melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi justru malah semakin hari semakin kita lihat segala sesuatu yang kita tonton itu malah mengarahkan kita kepada hal-hal yang membuat kita bukannya semangat ya memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita, malah kita mengurung diri, mengunci diri 1 minggu ya, 1 minggu 7 hari, 6 hari di dalam kamar cuma nonton aja. Kemudian 1 harinya keluar healing. Ya Bapak Ibu Saudara, enggak ya Bapak Ibu Saudara, orang percaya bukan seperti itu ya. Jadi orang percaya itu melakukan segala sesuatu ya, aktivitas kita bekerja, produktif ya, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan.
Di dalam pekerjaan kita melakukan pekerjaan dengan excellent, kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik sehingga nama Tuhan dimuliakan. Oh, orang percaya mengerjakan segala sesuatu dengan baik ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan dan apa yang telah ya di Filipi 4 ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Bapak Ibu Saudara lihat, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kita pelajari selama ini, apa yang telah kamu terima, apa yang saya dan saudara terima hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Firmankah? Kabar baikkah? Kabar damai sejahterakah? Atau kabar burukkah? Kabar menakutkankah yang kita terima hari-hari ini sehingga kita ketakutan ya? Firman Tuhan katakan, dan apa yang telah kamu pelajari, garis bawahi, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat. Wah, luar biasa. Pelajari, terima ya apa yang telah kita terima dari Tuhan, dan apa yang telah kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang telah kita dengar tentang kabar keselamatan, apa yang telah kita dengar tentang kabar sukacita, apa yang telah kita dengar tentang kabar keselamatan dari Tuhan ya. Dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita nggak cuman habis di belajar Bapak Ibu Saudara. Kita hari-hari kita nggak cuman habis di mendengarkan firman Tuhan saja. Kita nggak cuman habis di menerima berkat aja ya. Nggak cuman sebatas itu, nggak cuman sebatas sampai di belajar. Oh iya, saya sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah belajar apa yang menjadi hukum Tuhan. Saya sudah hafal, saya sudah ingat, saya sudah udah pokoknya jos, sudah hafal di pikiran saya, tetapi tidak melakukannya, sama dengan nol ya Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, kita pelajari, kita terima, dan apa yang telah kita dengar, dan apa yang telah kita lihat daripada Tuhan, lakukan semuanya itu. Amin. Saya dan saudara akan melakukannya sehari-hari kita ya. Kita hidup tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan ya, sehingga dikatakan di ayat ini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Luar biasa nggak Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera itu ya, kalau udah di luar Tuhan susah banget Bapak Ibu Saudara ya, dimana ada kegelisahan di sana, ada hal-hal yang membuat damai sejahtera hilang. Gimana coba Bapak Ibu Saudara ya? Di pikiran sini rasa-rasanya kacau ya, kacau. Entah nggak bisa berpikir atau pikirannya semuanya kacau deh ya. Tetapi dikatakan di sini, maka Allah sumber damai sejahtera, Dia adalah Allah sumber damai sejahtera, menyertai kehidupan saya dan saudara. Wow, kita dibekali dengan hal-hal yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan. Benar-benar luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Sungguh-sungguh sangat luar biasa kehidupan orang percaya yang dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar tulisan di dalam buku, tetapi ada kuasa di dalam setiap perkataan firman Tuhan, ada kuasa di dalam setiap apa yang Tuhan firmankan Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi nih semua yang benar. Kehidupan orang percaya disertai ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Semua yang manis. Manis-manis kita ya, bukan yang pahit-pahit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ya berpikir bahwa aset adalah mungkin di bayangan kita, apa yang kita pikirkan bahwa
aset itu berupa barang, harta, kekayaan ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar pikiran kita ya. Mindset itu adalah aset kita ya. Salah satu aset kita yang sangat-sangat berharga yang kita nggak bisa dapatkan di dunia ini Bapak Ibu Saudara ya. Luar biasa nggak kita dibekali dengan kehidupan yang sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan ya. Kenapa saya katakan mindset adalah aset? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yang di dalam sini yang dimasukkan di dalam pikiran kita, yang di dalam mindset kita adalah hal-hal yang luar biasa ya. Di dalam Filipi katakan tadi, semua yang benar kita pikirkan, semua yang mulia kita pikirkan, semua yang adil kita pikirkan, semua yang suci kita pikirkan, semua yang manis kita pikirkan, semua yang sedap didengar kita pikirkan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji kita pikirkan semuanya itu, sehingga membentuk satu mindset, sehingga membentuk mindset yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Amin. Mindset yang luar biasa yang kita nggak bisa pelajari, yang kita nggak bisa dapatkan di sekolah manapun ya. Kita bisa dapat itu dari firman Tuhan, kita bisa dapatkan itu dari Tuhan Yesus. Amin. Mindset kita adalah aset kita, karena di dalam pikiran kita ada hal-hal yang luar biasa ya, yang sudah saya bacakan tadi. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara orang percaya ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih kalau kita pola pikir kita sehari-hari, mungkin malam hari ini ketika dengar kebenaran firman Tuhan ini terus langsung bilang, aduh selama ini saya sudah punya pola pikir yang salah nih. Saya setiap kali memandang sesuatu, saya memandang dengan cara yang negatif. Saya selalu memandang dengan cara yang salah, sehingga apa yang saya ucapkan pun selalu negatif, sehingga apapun yang saya lakukan menjadi negatif karena saya memiliki pemikiran yang salah. Nah, bagaimana kalau sudah punya pemikiran yang salah selama ini Bapak Ibu Saudara, sudah punya pola pikir yang salah, saat ini merupakan hasil ya. Gimana kalau pola pikir kita saat ini merupakan hasil dari informasi yang tidak baik yang kita terima ya, atau mungkin mindset kita saat ini adalah hasil dari pengalaman dan lingkungan buruk masa lalu ya, sehingga membentuk pola pikir kita yang buruk. Bagaimana untuk keluar dari situasi itu? Mungkin kita dari lingkungan ya, kita besar di lingkungan yang berbeda-beda, mungkin punya pengalaman yang buruk ya, mungkin punya trauma, mungkin punya masa lalu yang kelam Bapak Ibu Saudara, sehingga kita punya mindset yang wah macem-macem di sini. Dideketin orang langsung berpikir negatif, oh orang ini jahat, orang ini begini begitu ya, sudah punya pemikiran yang negatif, sangat negatif. Kemudian ketika menanggapi suatu hal langsung berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas, karena mungkin dipengaruhi oleh kehidupannya yang keras, masa lalu yang buruk. Bagaimana untuk keluar dari situasi seperti ini? Nah mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin saat ini dengar renungan malam hari ini dan kemudian berpikir tersadar bahwa wah Tuhan, selama ini saya sudah salah, cara berpikir saya sudah salah, pola pikir saya sudah salah, kerangka berpikir saya ini sudah terbentuk salah karena hal-hal yang faktor-faktor tadi yang di hari kemarin saya lalui Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana untuk keluar dari situasi ini? Mari datang kepada Tuhan, datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, tundukkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, termasuk di dalamnya adalah pikiran kita ya. Pikiran kita tundukkan kepada Kristus ya. Berbalik kepada Tuhan, karena Bapak Ibu Saudara yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita termasuk pola pikir kita hanya Tuhan ya. Untuk itu kita nggak bisa lari kemanapun ya, ke psikiater terbatas, ke mana aja di dunia ini yang menyediakan layanan untuk bagaimana cara mengubah mindset kita, itu tidak akan sempurna Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan
tundukkan pikiran kita kepada Kristus, karena Kristus yang mampu mengubahkan segala sesuatu di dalam hidup kita, termasuk mindset kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kemudian terima firman Tuhan, terima pengajaran firman Tuhan, terima apa yang difirmankan Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat-ayat tadi, semua yang benar kita hanya bisa dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah kebenaran yang absolut, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak bisa kita cari di luar, ya, seakan-akan itu benar, ternyata salah, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya kebenaran yang absolut itu hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang manis, semua dikatakan di sini, semua yang manis, semua yang sedap didengar di dalam kebenaran firman Tuhan. Perbaharui hidup kita, kita tundukkan hidup kita kepada Kristus, ya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan perbaharui pikiran kita, ya. Masa lalu yang kita lewati bertahun-tahun, yang membentuk mindset kita, ya, diperbaharui oleh Tuhan Yesus, ya. Kikis satu persatu, ya, dihilangkan trauma-trauma kita, ya, ketakutan-ketakutan kita di masa lalu, apa yang kita sudah lewati di masa lalu tidak lagi menghantui kita, tidak lagi menakuti kita, sehingga tidak lagi membuat kita menjadi orang yang ketakutan, ya, apa-apa takut, tetapi penuh dengan keberanian. Amin. Karena pikiran kita sudah tundukkan kepada firman Tuhan, kita sudah tundukkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hanya Dia yang mampu memerdekakan kehidupan saya dan saudara, termasuk memerdekakan cara berpikir kita. Bukan hanya cara berpikir kita, tetapi seluruh kehidupan kita dimerdekakan dari belenggu apapun, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya mindset yang salah, mindset yang sudah tidak benar, sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita merespon segala sesuatu, mari datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan yang mampu memerdekakan cara berpikir kita, mampu membukakan, ya, mampu memperbaharui pikiran kita. Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Wah, perkataan Rasul Paulus di 2 Korintus, ya, katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, ketika ada informasi yang tidak benar, ketika melihat sesuatu yang tidak benar, langsung tundukkan kepada Kristus. Jangan mau terlena. Wah, ada film bagus nih. Wah, film porno. Langsung tunduk, matikan. Jangan sampai ditonton terus, ya. Enak nih, wah bagus nih. Wah, bahaya nih. Atau lagi berkumpul di satu perkumpulan terus gosip sana sini. Stop. Karena itu bukan membangun iman kita, tetapi justru malah merusak kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena informasi yang kita terima yang tidak membangun itu akan membentuk mindset kita, ya. Roma 12 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, luar biasa kan Bapak Ibu Saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran kita dibaharui lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kehidupan kita, pikiran kita isi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga terus diperbaharui. Ketika takut, firman masuk, tidak takut lagi. Ketika gelisah, firman masuk, tidak gelisah lagi. Banyak hal di dunia ini yang terus mau masuk di dalam pikiran kita, ya. Kejahatan terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Pembunuhan berencana terjadi ketika apa? Berpikir hal-hal, sudah masuk informasi-informasi lewat telinga kita, lewat mata kita, ya. Udah masuk lewat hal-hal apapun, informasi masuk yang buruk, sehingga terjadilah di pikiran kita ini, ya. Terbentuklah satu, pemikiran kita ini kalau kita isi dengan baik, luar biasa, ya, luar biasa impactnya di dalam hidup kita.
luar biasa dampaknya di dalam kehidupan kita. Kita berpikir positif, kita memikirkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dampaknya apa Bapak Ibu Saudara? Tentunya dampaknya adalah dampak yang amat baik di dalam kehidupan kita pribadi maupun kita menjadi dampak di luar sana. Karena apa? Karena firman Tuhan kita renungkan, kita pikirkan, kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, bukan hal-hal yang tidak baik, bukan hal-hal yang buruk yang kita terima. Sehingga ketika kita menerima hal buruk, ya, tentu saja itu membawa kita kepada hal-hal yang buruk pastinya. Nggak ada hal buruk kita terima baik, nggak ada hal buruk membawa kita kepada kebaikan, tetapi hal buruk tentunya membawa kita kepada ketidakbaikan, ya. Pikiran kita seperti mesin Bapak Ibu Saudara, seperti mesin yang memproduksi segala sesuatu, ya. Material yang dimasukkan besi, keluarnya adalah produk yang berbahan baku besi tentunya, ya. Mesin yang mengolah besi, keluarnya ya pasti besi. Dimasukkan material besi, keluarnya ya paku lah, ya tentunya ya, bukan plastik Bapak Ibu Saudara, ya. Maka dari itu apa yang masuk di dalam hidup kita, segala sesuatu yang baik, ya, menjadi baik buat kita, aset kita, menjadi aset kita Bapak Ibu Saudara, ya. Amin. Mindset is asset. Kenapa mindset is asset? Karena di dalam pikiran kita masuk hal-hal yang baik, hal-hal yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan masuk di dalam pikiran kita, sehingga membentuk mindset kita menjadi aset di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Ketika kita berpikir negatif, yang terjadi asam lambung. Tetapi kita berpikir yang positif, yaitu kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan tentunya, ya. Apa yang difirmankan Tuhan, itu yang kita pikirkan dan itu termanifestasi di dalam kehidupan kita, ya. Itu yang kita lakukan, itu yang kita ucapkan, itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan di mana kita bergaul. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, anak-anak muda, dimanapun kita bergaul, lihat benar-benar di mana tempat kita bertumbuh, ya. Benar-benar harus diperhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Jadi dengarkanlah perkataan firman, dengarkanlah apa yang dikatakan Roh Kudus, ya. Firman Tuhan menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara.